Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Amelia Mufidah. Saya dari kelas 3CD 4 dan di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perancangan proses kurva komposit. Nah, dapat dilihat dari PPT, yaitu soalnya buatlah grafik atau gambar dari aliran panas seperti yang terlihat pada tabel 9.3 berikut. Nah, pada soal ini terdapat 3 aliran, yaitu aliran yang pertama dengan tipe dingin untuk nilai suplai temperatur atau TS-nya sebesar 30 derajat Celcius dan nilai target temperatur atau TT-nya sebesar 100 derajat Celcius dengan nilai delta H sebesar 24 MW. Untuk aliran yang kedua, yaitu tipe panas dengan nilai suplai temperatur atau TS-nya sebesar 150 derajat Celcius dan target temperatur atau TT-nya sebesar 30 derajat Celcius dan untuk nilai delta H-nya sebesar 82 MW. Selanjutnya, untuk aliran yang ketiga dengan tipe dingin, yaitu nilai suplai temperatur atau TS-nya sebesar 60 derajat Celcius dan nilai target temperatur atau TT-nya sebesar 120 derajat Celcius dan untuk nilai delta H-nya sebesar 48 MW. Untuk penyelesaian yang pertama, kita menghitung nilai CP pada masing-masing aliran dengan rumus CP itu sendiri yaitu delta H per delta T. Pada aliran yang pertama, didapatkan nilai CP sebesar 0,3429. Pada aliran yang kedua, didapatkan nilai CP-nya sebesar minus 0,6833 dan pada aliran yang ketiga, didapatkan nilai CP-nya 0,8. Untuk slide selanjutnya, kita menghitung nilai HS dan HT pada masing-masing aliran. Yang pertama, kita menghitung nilai HS terlebih dahulu dengan menggunakan rumus M dikali CP dikalikan TS. Pada aliran yang pertama, HS-nya sebesar 10,287, pada aliran yang kedua, HS sebesar 102,49, dan pada aliran yang ketiga, HS-nya sebesar 48. Selanjutnya, kita menghitung nilai HT pada masing-masing aliran dengan menggunakan rumus HT sama dengan M dikalikan CP kalikan TT atau target temperatur. Pada aliran yang pertama, HT-nya sebesar 34,29, pada aliran yang kedua, HT sebesar 20,49, dan pada aliran yang ketiga, HT-nya sebesar 96. Nah, pada tabel ini saya jadikan satu untuk data-data tadi yang sudah dihitung. Tadi data-data yang sudah dihitung yaitu nilai CP, nilai HS, dan nilai HT. Nilai CP pada aliran yang pertama tadi didapatkan hasil 0,3429, pada aliran yang kedua minus 0,6833 dan pada aliran yang ketiga yaitu 0,8. Untuk nilai HS pada aliran yang pertama yaitu 10,287, pada aliran yang kedua yaitu 102,49 dan pada aliran yang ketiga yaitu 48. Untuk nilai HT pada aliran yang pertama yaitu 34,29 dan pada aliran yang kedua yaitu 20,49 dan pada aliran yang ketiga yaitu 96. Nah, berikut terdapat kurva hot stream atau aliran panas dan jika pada soal itu dia termasuk aliran yang kedua dengan nilai TS sebesar 150 derajat Celcius dan nilai TT atau target temperaturnya sebesar 30 derajat Celcius. Untuk nilai HS-nya sebesar 102,49 dan untuk nilai HT-nya sebesar 20,49. Nah, di mana yang menjadi sumbu X adalah nilai H, bisa HT maupun HS, dan yang menjadi sumbu Y adalah nilai T atau temperatur, bisa TS atau suplai temperatur atau TT, target temperatur. Lalu didapatkan nilai delta H-nya sebesar
82. Dari perhitungan 102,49 dikurangi 20,49 didapatkan nilai delta H-nya 82. Selanjutnya terdapat kurva cold stream atau aliran dingin jika pada soal itu termasuk aliran yang pertama. Aliran yang pertama dengan TT sebesar 100 derajat Celcius dan TS sebesar 34,29 dan nilai HS sebesar 10,287. Sama sebagai yang menduduki sebagai sumbu X-nya yaitu nilai H bisa HT atau HS dan sebagai sumbu Y-nya yaitu nilai T bisa TS ataupun TT. Lalu ini diplotkan ke grafik di sini. Didapatkan nilai delta H-nya yaitu 34,29 dikurangi 10,29287 didapatkan hasil dari delta H-nya yaitu 24,003. Untuk slide selanjutnya ini yaitu gabungan dari kurva cold stream pada aliran 1 dan pada aliran 3. Nah, yang pertama dilakukan yaitu plot grafik yang pada aliran 1 tadi sama seperti tadi. Selanjutnya, plot grafik pada aliran 3. Nah, ini nilai TT-nya atau target temperatur sebesar 120 derajat Celcius dengan nilai HT sebesar 96. Untuk nilai TS atau supply temperatur yaitu sebesar 60 derajat Celcius dan didapatkan nilai HS-nya sebesar 48. Yang pertama yaitu plotkan HT sama dengan HS pada aliran 1 yaitu 34,29. Terus lalu posisikan HS pada nilai 34,29 dan delta H pada aliran 3. Delta H pada aliran 3 ini dari perhitungan 96 dikurangi 48. Lalu ini jadinya 34,29 ditambah 48 yaitu 82,29. Lalu tarik garisnya di sebelah sini. Ini tadi CP-nya ditulis yaitu 0,3429 pada aliran yang pertama. Lalu CP selanjutnya pada aliran yang ketiga yaitu 0,8. Untuk kurva komposit hot stream terdapat 3 tahap yaitu penggabungan grafik bagian bawah, penggabungan grafik bagian tengah, dan yang terakhir penggabungan grafik bagian atas. Nah, yang pertama kita bahas yaitu penggabungan grafik cold stream bagian bawah. Yang pertama kita cari yaitu menghitung nilai H menggunakan CP yang sama yaitu 0,3429. Karena nilai CP dari grafik bawah tadi adalah 0,3429. Menghitung H dengan rumus M dikali CP kali TS1. Ininya sama yaitu 0,3429 dikali 30 didapatkan hasil H1 yaitu 10,287. Untuk mencari H2-nya sama seperti mencari H1 yaitu dengan rumus M dikali CP kali TS3. Ininya sama 0,3429 dikalikan 60. Hasil dari H2 yaitu 20,57. Lalu diplotkan ke grafik ini. Didapatkan hasil nilai delta H-nya yaitu H2 min H1 sama dengan 20,57 dikurangi 10,287 yaitu delta H-nya sebesar 10,283. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu penggabungan grafik cold stream bagian tengah. Menggabungkan nilai CP pada aliran 1 yaitu 0,3429 dan CP pada aliran 3 yaitu 0,8. Lalu ketemu delta H-nya menggunakan rumus M dikali CP kalikan delta T. CP-nya tadi 0,3429 ditambah 0,8 dikali 100 dikurangi 60. Didapatkan hasil delta H-nya yaitu 45,716. Sehingga didapatkan nilai H pada T 100 derajat Celcius adalah 20,57. Ini ditambahkan dengan hasil dari delta H-nya yaitu 45,716 sama dengan 66,296. Diplotkan ke sini. Untuk yang terakhir yaitu
penggabungan grafik cold stream pada bagian atas. Pada gabungan kurva bagian atas hanya ada satu nilai CP, yaitu yang dipakai nilai CP pada aliran 3 sebesar 0,8, sehingga didapatkan nilai delta hanya dengan rumus M kali CP kali delta T, yaitu didapatkan hasil delta hanya sebesar 16. Sehingga didapatkan nilai H pada T 120 derajat Celcius adalah 66,296 pada di sini tadi ditambahkan dengan hasil dari delta H, yaitu 16 sama dengan 82,296, lalu diplotkan ke grafik. Nah, di sini ada grafik gabungan antara aliran 1 dan aliran 3 cold stream. Didapatkan nilai CP-nya yaitu 0,3429 dan CP pada aliran 3 yaitu 0,8. Nah, ini ada grafik gabungan antara hot stream dan cold stream. Nah, kan tadi kita sudah membuat grafik cold stream dan hot stream. Nah, di sini kita menggabungkan antara keduanya. Untuk yang grafik hot stream atau aliran panas ditandai dengan grafiknya ini berwarna merah. Itu untuk menandai jika itu aliran panas. Untuk yang cold stream atau aliran dingin ditandai dengan grafiknya berwarna biru. Nah, di sebelah ini. Lalu kita mencari slope untuk grafik hot stream dengan rumus slope sama dengan delta T per delta H, yaitu ketemu 1,45. Kemudian tarik garis tengah hot stream ini ke suhu 30 dan abaikan jika garis tersebut melewati suhu Y. Karena ujung hot stream lebih pendek dari cold stream, maka perlu tambahan pemanas atau disebut dengan QH. QH yaitu selisih ujung cold stream dan hot stream. Didapatkan nilai QH-nya 82,29 dikurangi 70, yaitu nilai QH-nya 12,29. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.